Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, hari ini saya mau sharing mengenai talas Jepang atau di istilah Jepangnya disebut Satoimo, ditulisnya Satoimo ya. Dalam bahasa Jepang artinya talas. Talas Jepang sendiri mungkin bagi sahabat tani ada beberapa yang masih belum pernah lihat atau belum pernah tanam, tapi mungkin juga sebagian besarnya sudah sering sekali menanamnya. Cuman tidak mengapa, saya mau sharing apa yang saya lakukan mengenai penanaman talas Jepang ini. Oke, talas Jepang sendiri mungkin saya sedikit pengantar. Berdasarkan referensi yang saya baca, bahwa talas Jepang itu dahulu atau Satoimo itu dahulu merupakan salah satu bahan makanan pokok bagi masyarakat Jepang. Jadi sebelum mereka menggunakan nasi atau beras sebagai bahan makanan pokok, mereka menggunakan talas Jepang sebagai bahan makanan pokok. Namun di era modern sekarang, Satoimo sendiri atau talas Jepang banyak sekali diolah menjadi produk yang inovatif dan variatif ya, baik itu bagi pengrajin KM atau mungkin industri besar. Salah satu produknya adalah panganan makanan, kue-kuehan ataupun sampai ke bahan campuran es krim. Oke, Satoimo sendiri mungkin untuk skala besar sangat menjanjikan nilai ekonomi tinggi ya, karena selain untuk produk domestik memenuhi pasar domestik, juga ada peluang untuk diekspor khususnya ke Jepang itu sendiri ya. Jadi diolah dari talas menjadi tepung, kemudian untuk diolah jadi bahan makanan atau panganan yang lainnya. Oke, konon talas Jepang itu mengandung banyak kolagen alami, sehingga banyak masyarakat Jepang yang dianggap punya umur yang panjang karena mereka banyak makan yang banyak mengandung kolagen. Entahlah ya, walau alam soal itu. Oke, mungkin langsung aja saya mau sharing sedikit pengetahuannya. Seperti apa sih talas Jepang itu sendiri atau Satoimo? Saya akan tunjukkan ciri-ciri fisiknya untuk Satoimo sendiri seperti ini. Untuk daun sendiri seperti ini. Talas Jepang itu memiliki ciri daun punya lekukan seperti ini ya. Ini seperti ini. Tapi untuk berbeda sekali dengan talas lokal lainnya, talas lokal Indonesia pada umumnya, di mana lekukan itu sampai ke sini, sampai akhir ke sini baru balik ke sini. Dan Satoimo sendiri selalu semua daun lekukannya ini cuma sampai sini, tidak ada yang sampai sini. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Satoimo atau talas Jepang kalau rileknya atau diamnya banyak juga yang membentuk daun cembung seperti ini. Jadi tidak selalu begini, tetapi justru mereka sebagian besarnya juga seperti ini ya. Dan talas Jepang gampang sekali untuk beranak atau tumbuh tunas baru. Itu mungkin tadi ciri-ciri fisik atau ciri-ciri dari talas Jepang sendiri dibanding dengan talas-talas yang lainnya yang banyak beredar, khususnya talas-talas lokal kita. Oke, terus saya mau sharing mengenai penanamannya. Jadi dulu waktu menanam talas ini saya semai di polybag. Jadi waktu saya menyemai menggunakan polybag kecil-kecil, jadi satu umbi saya taruh di sini, satu umbi saya taruh. Kemudian penyemaian sendiri kurang lebih 1 bulan. Ya, sebetulnya 1 bulan itu ini agak kelamaan, karena 1 bulan waktu saya 1 bulan menyemai ini udah keluar 2 daun dan akar sebagian udah keluar dari polybag. Jadi mungkin kurang dari 1 bulan harusnya sudah dipindah ke lahan. Tapi waktu itu karena lahan masih ada tanaman lain, jadi menunggu waktu untuk diolah dan dipersiapkan untuk penanaman.
Dan untuk talas ini sendiri sekarang usianya baru 2 bulan di lahan, jadi tambah 1 bulan penyemaian, jadi total ini udah 3 bulan ya. Waktu tanam ini cuma satu pohon yang besarnya, dan setelah 2 bulan ini anakannya ini sudah besar juga, ada yang 3 bahkan ada yang 4, pohon anakan barunya, jadi sangat cepat sekali perkembangannya. Kemudian untuk lahan penanaman saya siapkan ini lahan bedengan, bentuk bedengan. Tujuannya di bedengan supaya tidak terendam air. Lebar bedengan kurang lebih 1 meter 10 cm atau 110 cm. Kemudian saya jarak tanam dibikin 50 kali 60 cm ya. Ini total, ini karena ini lahan sempit, jadi ini hanya total ada 16 lubang tanam, ada 16 tanaman tadinya, walaupun sekarang sudah terlihat sudah banyak sekali yang tunas baru atau anakan baru. Oke, jadi untuk proses penanaman, kemudian untuk pengolahan lahan garis besar seperti itu. Nah, kemudian yang mau saya sharing adalah kalau kita lihat ini perkembangan talas selama 2 bulan di sini. Sebelah sini terlihat lebih subur, daun sudah tinggi-tinggi dan besar ketimbang sebelah sini yang masih terlihat lebih pendek atau lebih kecil. Nah, padahal waktu saya pertama tanam ke lahan justru sebaliknya, bibit yang paling besar dan tinggi ditaruh sebelah sini dan bibit yang paling kecil taruh sebelah sini, dan perkembangannya terbalik. Nah, ini kemungkinan, kalau saya perhatikan, kemungkinan adalah ketika kena sinar matahari, maka sebelah sini adalah tanaman yang pertama kena sinar matahari atau mungkin lebih lama ketimbang sebelah sini. Nah, apakah perkembangan ini nantinya akan suatu saat akan sama, dan kalau toh berbeda apakah akan berbanding lurus dengan umbinya atau tidak? Nah, itu kita akan buktikan kalau nanti sudah dipanen. Karena ada pengalaman untuk menanam umbi atau dulu ubi, tidak selalu daun yang subur menghasilkan ubi yang bagus. Justru terlalu subur daun maka umbinya sangat sedikit ataupun kecil-kecil dibanding yang perkembangan daunnya tidak terlalu subur. Oke, terus kedua, ini ketika ditanam usahakan waktu menghadapi musim hujan, jangan di musim kemarau, karena ini waktu kemarin ditanam waktu musim kemarau maka sedikit terganggu karena daun mengering, tidak kuat kena matahari ketika daun masih kecil, kecuali misalkan ada pelindung paranet atau lainnya. Oke, secara garis besar seperti itu untuk sharing mengenai penanaman talas Jepang atau Satoimo, dan mungkin saya akan tarik kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah ketika penyemaian, kalau untuk lahan sempit atau mungkin untuk lahan penanaman sedikit, lebih baik pakai polybag ketimbang disemai di tanah. Keuntungannya pakai polybag, semai pakai polybag, maka ketika kita pindah ke lahan, kita tinggal ambil dengan tanahnya, tinggal copot polybagnya, tinggal pindah ke lubang tanam, maka perkembangan tanamannya atau talasnya akan semakin cepat karena tidak terganggu. Kemudian menghindari juga stres pada tanaman. Tentu saja ini terbatas kalau misalkan untuk lahan skala besar, apakah mau polybag juga atau tidak, nah itu terserah ke sahabat tani semua. Ya, terus yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah ketika menanam, mulai tanam ke lahan, maka mulailah dikala musim hujan mulai turun. Itu untuk
Satu, supaya tidak menyiram terus-menerus. Yang kedua, menghindari mati atau kering daun ketika kena matahari yang terik tiap hari. Ya, karena ini saya pengalaman kemarin ketika ditanam di musim kemarau pada terik matahari, maka daun mulai mengering di pinggirnya, terus mengering sampai akhirnya mati tiap daunnya, sehingga sempat dilindungi pakai terpal karena gak ada paranet ya. Jadi yang kedua adalah mulai penanaman usahakan dimulai musim hujan supaya menghindari penyiraman. Kemudian yang kedua, menghindari kena terik matahari untuk daun. Yang ketiga, pengolahan tanah, dibikin bedengan supaya tidak terendam untuk lubang tanam, dan digali pinggir bedengannya setinggi kurang lebih 20 cm. Kemudian saya bentuk lebar bedengan kurang lebih 110 cm dengan jarak lubang tanam 60 kali 50 cm dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Dan setelah itu masukin masukin pupuk organik atau pupuk kompos, kemudian taruh bibit yang sudah siap, baru diuruk lagi. Lebih baik pakai kompos lagi baru uruk pakai tanah. Oke, terus yang berikutnya yang bisa tarik kesimpulan, mungkin saja ini pengaruh penyinaran matahari. Ketika yang paling pertama atau 100% kena matahari, full kena sinar matahari, maka perkembangannya agak lambat ketimbang yang di tempat yang lebih teduh atau belakangan kena mataharinya. Nah, tetapi itu kita belum tentu hasilnya yang lebih kecil lebih buruk atau lebih sedikit, bisa jadi justru lebih bagus. Itu kita belum buktikan karena nanti belum kita panen. Oke, terus untuk pengolahan sendiri, setelah tumbuh subur, maka kita cuman menyiangi untuk rumput-rumput yang mengganggu, dan kita mungkin pengurukan kembali supaya tidak habis kena air atau kena hujan. Oke, seperti itu sahabat tani mungkin yang bisa saya sharing. Sedikitnya mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang sama sekali belum pernah tahu mengenai talas Jepang atau Satoimo itu sendiri. Saran dan kritiknya diharapkan ada feedback buat saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.